Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Halo, selamat malam Smart Listener. Saya Anastasia Uli dalam Smart Motivation kembali mengajak Anda untuk berbincang dengan satu topik yang sudah kita bahas dan ini merupakan bagian keempat. Kita masih terus berbicara mengenai 7 tekanan psikologis dunia kerja atau bisnis. Ini bagian yang keempat. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dan penasaran yang sebelumnya bagiannya ngomongin apa ya, Li? Nah, Anda bisa lihat di YouTube channel dengan akun @radiosmartfm. Tentunya perbincangan kita dalam Smart Motivation ini bersama dengan founder and master teacher of TML, Rave Sales Trainer, NLP License Practitioner, Team Alignment Facilitator and Organizational Culture Consultant, dan Director of Capstone Asia Servitama dan CSA, Eloy Zaluhu. Yes! Good morning, good morning, good morning. Yes, Mbak Uli. Selamat pagi, Pak Eloy. Selamat malam dan semangat pagi Indonesia. Semangat selalu, semangat. Pak Eloy. Alhamdulillah semuanya sehat dan bahagia dan siap menginspirasi Indonesia, Mbak Uli. Siap. Nah, Smart Listeners, secara spesial nih, kami mau sapa Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi stream di aplikasi Joox Music ya. Kalau Anda ingin berkomentar terkait dengan perbincangan kita malam hari ini juga kami persilahkan. Anda bisa tinggalkan pesan juga di aplikasi tersebut. Hari ini kita lanjutkan ya, perbincangan kita sudah masuk ke bagian keempat, 7 tekanan psikologis dunia kerja atau dunia bisnis. Kami undang Anda untuk berbincang lewat WhatsApp di 0812 11 12 959. Juga silakan Anda tinggalkan pesan Anda lewat YouTube channel kami @radiosmartfm, dan kami juga hadir live di Facebook page dengan akun Smart FM. Pak Eloy, mohon kesediaan kita review sedikit ya untuk perbincangan kita sebelumnya, silakan. Dengan senang hati dan kembali menyapa teman-teman sahabat kita semuanya, Smart Listeners yang ada di seluruh Indonesia dan bahkan dunia. Bersambung doa semuanya sehat dan bahagia. Yes, Mbak Uli, kita sudah membahas sejak 3 minggu yang lalu. Dan kita sudah menyimpulkan bahwa setiap orang harus memiliki pegangan berupa prinsip hidup dan kepemimpinan. Saya menyebutnya life and leadership principles, agar tidak semakin insecure dan kehilangan kewarasan diri di tengah-tengah kondisi ekonomi yang semakin menantang dan perubahan disrupsi yang semakin tanda kutip menggila. Jadi TML hadir sebagai pilihan alternatif sebagai prinsip hidup dan kepemimpinan di tengah perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi yang begitu pesat, sehingga menyebabkan semakin meluasnya nih penyebaran berbagai pandangan filsafat di tengah budaya. Ini ada 5I, sekularisme, materialisme, konsumerisme, hedonisme, relativisme, tambah satu lagi, postmodernisme. Jadi ada 6I. Jadi Mbak Uli, Smart Listeners, sahabat TML, kita berada di tengah dunia dan budaya dengan II tadi, maka kita membahas tekanan psikologis di tengah dunia kerja dan dunia bisnis supaya kita tidak berakhir terus insecure dan bahkan kehilangan kewarasan diri. Maka minggu lalu kita sudah membahas tekanan psikologis yang pertama, yaitu work and love, pekerjaan dan cinta. Yang kedua, kita membahas opportunity, equal opportunity, peluang yang sama, setara. Dan hari ini kita akan masuk dalam tekanan psikologis yang ketiga, Mbak Uli, yaitu envy, jealousy, iri hati. Ya, dan kita akan membahas itu, dan saya yakin
itu akan memberikan kita banyak pemahaman-pemahaman baru. Jadi, smart listeners, minggu lalu kita sudah membahas tekanan psikologis yang kedua yang timbul dari semangat motivasi yang keren banget, yaitu pada umumnya ya, berbicara mengenai equal opportunity. Ya kan? Peluang yang sama dengan kalimat, kamu pasti bisa, aku pasti bisa, kalau temanmu bisa, kamu juga bisa. Kadang-kadang kita bisa ngomong begitu pada anak-anak di rumah tuh. Dan seperti afirmasi yang selalu kita ulang di akhir radio talk kita, Mbak Uli. Yes, I can. Keep the smile. Be the 10Xers. Jadi artinya saya tidak anti dengan kamu pasti bisa, aku pasti bisa. Wong sejak bertahun-tahun yang lalu kita juga sudah menggunakan itu, Mbak Uli. Jadi di satu sisi kalimat motivasi seperti itu sangatlah penting, tetapi selalu ingat bahwa ada sisi lain, bahkan ada sisi gelap, ada sisi buruk dari semangat motivasi pada umumnya itu. Dan jika sisi lain itu tidak dipahami, maka hasilnya bukan kepuasan batin, melainkan kelelahan berkepanjangan, kemudian depresi. Itu sebab Mbak Uli sekarang kita bahas lebih dalam bahwa dampak dari spirit peluang yang sama atau kesetaraan tadi bukan hanya bisa membuat seseorang tidak bahagia, tetapi juga tertekan dalam kaitannya perasaan cemburu atau envy, jealousy. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut, Mbak Uli. Demikian, Mbak Uli. Baik, terima kasih Pak Eloy untuk reviewnya, untuk bagian-bagian sebelumnya ya dalam perbincangan 7 tekanan psikologis dunia kerja atau bisnis nih smart listener. Untuk Anda yang tertinggal di sesi-sesi sebelumnya, silakan Anda bisa buka kembali videonya di channel YouTube @radiosmartfm. Dan kalau berbicara mengenai 7 tekanan psikologis ini sudah beberapa kali Pak Eloy sampaikan, there's always the other side. Yes. Dari hal-hal yang kita hadapi dalam dunia kerja, dalam dunia bisnis. Jadi perlu kita lihat juga sisi lain tersebut, sisi gelap tersebut, bagaimana kita bisa mengantisipasi itu dan tidak terjerumus ke dalam yang namanya insecure. Kurang lebih begitu ya. Nanti kita bahas di sesi berikutnya ya Pak Eloy. Selanjutnya tentunya perbincangan kami akan lebih seru kalau Anda bergabung dalam perbincangan ini. WhatsApp kami di 0812 11 12 959 dan juga YouTube channel kami @radiosmartfm. Silakan Anda juga boleh klik subscribe, Anda juga boleh klik tanda loncengnya untuk terus bisa mendapatkan informasi terbaru, ragam radio talk terbaru dari Smart FM. Kita jeda sejenak, kembali di sesi berikutnya. Kabar gembira, kini program TML Practitioner tanpa kriteria khusus hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. TML adalah singkatan dari Theocentric Motivation and Leadership yang merupakan model pembelajaran dan juga pelatihan dalam bidang motivasi dan kepemimpinan yang diintegrasikan dengan pemahaman spiritual. Pelatihan TML Practitioner dilakukan secara virtual bersama para Certified Theocentric Motivator terpilih dan Eloy Zaluku sebagai Founder and Master Teacher of TML. Ayo, dapatkan penawaran khusus dengan sistem TSA atau transfer semampu Anda. Terbatas untuk 100 orang pendaftar pertama. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0813 983 98127 atau 0818 089 09199. Jadilah TML Practitioner dan ukir jejakmu. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation.
listener, kita lanjutkan perbincangan malam hari ini. Terima kasih Anda terus bersama kami. Kami mau sapa Anda yang ada di Yogyakarta, lalu juga Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, lalu halo Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Manado, pastinya juga Anda yang ada di Jakarta. Dan semua listener yang tidak kami sebutkan di kota-kota tersebut mendengarkan kami melalui streaming mungkin ya. Semoga malam hari ini aktivitasnya berjalan dengan lancar, protokol kesehatan juga masih sama-sama kita terapkan dalam aktivitas keseharian kita di hari ini, dan perbincangan mengenai 7 tekanan psikologis dunia kerja atau dunia bisnis bersama Eloy Zaluhu masih terus kita perbincangkan, dan kita ada di bagian yang keempat. Nanti juga Pak Eloy akan sampaikan dalam setiap penjabarannya kenapa TML ini hadir sebagai solusi, sebagai prinsip hidup dan kepemimpinan begitu ya. Garis merahnya adalah kita bisa ada dalam kehidupan yang tidak membawa kita kepada kondisi insecure, begitu ya. Kalau ada dalam posisi yang insecure itu kan nggak enak banget begitu pastinya ya. Dan hal-hal lain yang saya agak ngeri Pak Eloy membahasnya soal yang ada data-data itu ya. Tapi sih itu data sih ya, cuma agak gimana gitu. Iya, makanya kita nggak usah bahas dulu untuk sementara. Baik, ini kita langsung ke poin berikutnya ya. Kalau saya salah nggak hitung, berarti ini yang poin ketiga. Ya, tekanan psikologis yang ketiga, betul. Silakan Pak Eloy. Thank you. Jadi tadi saya sudah sampaikan dampak dari spirit equal opportunity atau peluang yang sama, kesetaraan itu bukan hanya bisa membuat seseorang tidak bahagia, tetapi juga tertekan dalam kaitannya dengan perasaan cemburu, envy, jealous. Nah, saya jelaskan perlahan-lahan ini. Smart listeners dan sahabat TML, mohon fokus penuh konsentrasi ya. Jadi begini, semangat zaman kita ini semuanya setara, equal. Dan tentu saja itu ide yang bagus. Pasti orang-orang yang tidak berasal dari keluarga kaya atau tidak punya pendidikan yang tinggi, itu bisa mendapatkan peluang dan kesempatan. Itulah yang terjadi di SCBD sebenarnya. Jadi semua orang pada akhirnya dengan informasi teknologi, dengan semua perkembangan yang ada ini, kesetaraan itu hadir dan bagus sekali. Menyenangkan. Masalahnya selalu pikirkan sisi lain. Tentang tekanan psikologis yang mengerikan yang dapat kita rasakan sepanjang hari dari pandangan equal opportunity tadi, yaitu envy, iri hati. Nah, dengarkan kalimat berikut, saya quote dari Alain de Botton, seorang modern philosopher, dan memang beliaulah yang memicu saya untuk membahas tema ini. Beliau mengatakan begini, you don't envy everybody. Teman-teman dan saya tidak merasakan iri hati kepada semua orang loh. Tidak. You only envy people that you feel equal to. Jadi teman-teman dan saya itu hanya bisa merasakan iri hati dengan orang-orang yang kita rasa setara dengan kita. Equal to us. Ini beberapa contoh ya. The Queen of England, Ratu Inggris misalnya. Akan sangat aneh Mbak Uli bagi siapapun untuk iri pada Ratu Inggris. Mengapa? Karena beliau terlalu berbeda dari kita. Dia punya rumah besar, keturunan bangsawan. Dia sama sekali tidak setara, tidak sama dengan kita. Dia berpakaian, berjalan dengan cara berbeda. Berbicara dengan cara yang sangat berbeda dari manusia pada umumnya. Dia adalah generasi yang berbeda dari, bahkan, maaf nih, seakan-akan dari dunia yang berbeda. Jadi tidak akan pernah terpikir oleh kita di sini, yo saya tinggal di sini, rumah sederhana, dia tinggal di sana, di istana, hidup nggak adil nih, sebel. Tidak, teman-teman tidak akan merasa seperti itu kepada Ratu Inggris. Demikian juga dengan orang-orang kaya yang kita kenal sudah kaya raya 7 turunan. Kita tidak akan merasa iri kecuali diprovokasi. Seriously. Tetapi secara normal kita tidak iri pada mereka karena sekali lagi kita tidak merasa sama. We are not equal to them. Menarik ya Mbak Uli.
Tapi bayangkan reuni sekolah. SMP, reuni SMA, universitas. Teman-teman ingin tetap merasa damai di hati? Jangan pernah datang ke reuni sekolah. Karena kenapa? Karena menurut Alain de Botton, pertemuan reuni itu bisa menciptakan kecemasan, rasa insecure yang mengerikan. Loh kok bisa? Karena orang-orang yang hadir di reuni itu adalah orang-orang yang setara dengan kita. Mereka nyontek dari kita loh. Waktu SMP dulu itu, kita bolos madol bareng loh. Kita nakal bareng loh. Sekarang, pertemuan itu mobilnya beda, iya kan ya? Handphonenya beda. Waktu tukar kartu nama dilihat tuh jabatannya apa. Jadi Alain de Botton menyampaikan ya, jangan datang dah. Kecuali, ini dari saya, kecuali Anda cukup dewasa secara spiritual dan emosional. Nah justru itu yang kita sedang bahas. Ini bukan hanya untuk para pendengar loh Mbak Uli, ini juga buat saya. Kenapa? Karena salah satu kelemahan saya itu adalah minder. Karena saya dari latar belakang yang tidak begitu bisa dibanggakan, tidak bisa dibanggakan. Kalau saya bisa seperti ini karena pertama anugerah Tuhan, dan yang kedua karena saya belajar hal-hal seperti ini supaya tidak menjadi insecure, dan sebetulnya obatnya adalah kedewasaan spiritual dan kedewasaan emosional. Jadi itulah sisi dari semangat equality atau kesetaraan, perbandingan hadir setiap kali ada rasa setara, Mbak Uli. Jadi kita tuh bisa membandingkan diri dengan orang lain. Kan nggak enak ya Mbak Uli membanding-bandingkan diri kan ya. Dan kita tuh sering mendengar, kamu tuh jangan bandingkan diri dengan orang lain. Iya benar, tapi kalau kita nggak memahami apa yang sedang kita bahas ini, kita sih dengar jangan membandingkan diri, tapi nggak rema gitu loh. Nggak ngerti maksudnya apa. Kok aku terus membandingkan diri? Nah kita membandingkan diri itu karena kita sudah terlanjur menerima 100% pandangan tentang equal opportunity, which is so good. Tapi kita mau mengingatkan kembali, cara pandang equal opportunity itu, kesetaraan itu selalu ada sisi buruknya. So be very careful, waspadalah. Jadi ketika teman-teman mulai insecure, cek. Dari 7 hal yang kita bicarakan, dan ini baru yang ketiga, cek. Jangan-jangan salah satu dari 7 itu sedang menghantui ini. Sedang aku pikirkan ini. Dan dengan demikian, mulai masuk kepada apa solusinya? Ya, itu tadi. Kedewasaan spiritual, kedewasaan emosional, sehingga sebagai kesimpulan dari tekanan psikologis yang ketiga ini, Mbak Uli, teman-teman, Anda mendapatkan semangat kesetaraan, equality, equal opportunity, tapi hidup di tengah realitas ketidaksetaraan loh. Realitasnya kan hasil yang berbeda ini. Semua bisa memulai dari TK yang sama, SMP yang sama, kota yang sama, bahkan dari papa mama yang sama. Hasilnya bisa beda loh. Akibatnya Anda dan saya bisa mengalami tekanan psikologis yang semakin hari semakin berat. So be very careful, karena selalu ada sisi lain dari sebuah cara pandang. Seindah apapun cara pandang itu. Itu okay. Siap. Jadi seperti ada kalau bisa dibilang dua standar kah, atau dua sisi kehidupan yang memang dalam satu waktu yang bersamaan atau dalam satu waktu yang berkesinambungan itu kita alami dalam fase kehidupan, tetapi ya tidak bisa dipungkiri akan menimbulkan rasa iri hati gitu ya Pak ya. Benar banget Mbak Uli, dan
itulah yang kita harapkan. Mulai dari diri kita dulu deh ya. Dan berharap teman-teman yang mendengarkan semua nanti rekaman ini, jangan menelan bulat-bulat ya. Worldview atau pandangan, ide-ide, prinsip-prinsip yang ada di luar sana. Ya toh? Equal opportunity, very good, bagus banget. Tetapi di saat yang sama selalu waspada. Bahwa meyakini equal opportunity di saat yang sama ada kemungkinan melahirkan envy, iri hati. Karena di mana ada kesetaraan, di situ ada kemungkinan iri hati. Sehingga ketika mulai iri, nggak bisa diobatin dengan kamu jangan membandingkan diri. No. Pahami dulu bahwa memang aku bisa punya iri hati ini karena ada pengajaran yang sudah disebarluaskan sejak puluhan ratusan tahun mengenai equal opportunity tadi. Apakah itu masih disingkirkan? Ya enggak. Cuman be aware aja. Waspadalah. Begitu Mbak Uli. Baik Pak Eloy, terima kasih. Kita lanjut lagi nanti di sesi berikutnya. Ini sudah harus break lagi, smart listener. Masih kami nantikan Anda untuk bergabung. Saya sudah lemparkan pertanyaan untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Begitu juga Anda yang bergabung lewat YouTube channel @Radio Smart FM. Silakan, kami sangat menantikan tanggapan dari Anda. Yuk kita ngobrol, kita berdiskusi kalau kata bahasa Pak Eloy ya, di setiap Smart Motivation yang kami hadirkan untuk Anda di tiap hari Rabu jam 19 sampai 20 waktu Indonesia Barat. Kita jeda sejenak untuk kembali di sesi berikutnya. Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch kelima tahun 2022. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu, dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training, bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara virtual online pada hari Jumat dan Sabtu 16-17 September dan 23-24 September 2022. Dapatkan penawaran khusus yang terbatas hanya untuk batch 5 tahun 2022. Potongan hingga 80% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda ke 0813 983 98127 atau 0818 0890 9199. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Kita masih berbincang dalam Smart Motivation dengan topik 7 tekanan psikologis di dunia kerja atau bisnis bagian yang keempat, Smart Listener. Tadi Pak Eloy sudah sampaikan kalau berbicara mengenai envy ini berarti itu ada hubungannya dengan poin yang ketiga, poin kedua ya Pak Eloy? Ya, poin kedua ya terkait dengan opportunity di mana kita punya kesempatan yang sama, tetapi ketika waktu berjalan ternyata dari kesempatan yang sama kita hadir sebagai orang-orang yang sama sekali berbeda, gitu ya. Dan kadang-kadang itu kita pertanyakan, dia kan sama dulu sama saya, kok sekarang dia gitu kan ya. Dengan tatapan agak memicingkan mata gitu, jadinya iri. Bener. Itu hal-hal yang kita hadapi, ini keseharian kita ya Pak Eloy ya. Ini real terjadi Mbak, real terjadi.
Ya. Nggak usah jauh-jauh nunggu berapa tahun ya Pak Eloy. Anak-anak sekarang ini tak untuk bisa menjawab mereka karena anak-anak sekarang kritis-kritis sekali. Ya itu real sih. Dan memang saya berharap apa yang sedang kita bahas ini ya menolong kita untuk bisa mengajak anak-anak kita untuk lebih memahami juga. Karena mereka akan lebih berat tantangannya, Mbak Uli. By the way, ini suara saya apakah di sana cukup jelas? Sekarang jelas. Sekarang jelas tadi sempat terputus-putus. Sekarang sudah lebih teratur dan sudah nggak ngelek-ngelek lagi. Oke, Nanti thank you. saya informasikan kalau kurang jelas ya Pak Eloy. Ya, nanti saya bisa ganti ke koneksi yang berbeda. Ya, oke, Mbak Uli. Pak Eloy, lanjut ke tekanan berikutnya. Atau masih ada kita bahas di tekanan yang ketiga? Atau No, sudah selesai. Kita sekarang langsung meluncur ke tekanan psikologis yang keempat, yaitu meritokrasi. Meritokrasi, merit itu artinya pantas, patut. Dan ini keren banget. Konsep merit itu, Mbak Uli, mengutamakan kemampuan atau kompetensi dan upaya seseorang ya, atau effort untuk mencapai suatu hasil atau posisi. Perusahaan banyak menggunakan merit system di dalam memberikan promosi atau memberikan evaluasi kepada karyawatinya ya. Artinya keberhasilan seseorang diukur dan ditentukan berdasarkan prestasi individu, bukan berdasarkan keluarganya siapa, kekayaan papa mamanya berapa, latar belakang sosialnya bagaimana, nggak penting. Jadi ini adalah konsep dan semangat zaman yang sangat baik. Namun seperti konsep baik yang sudah kita bahas sebelumnya, meritokrasi pun memiliki sisi gelapnya. Alain de Botton, modern philosopher, menjelaskan bahwa gagasan tentang kita semua bisa hidup dan bekerja dengan sistem berkeadilan, tentu saja ini ide yang sangat bagus. Di berbagai negara, partai buruh berbicara tentang dunia kerja yang adil ini, meritokrasi. Ini juga merupakan kata favorit para politisi. Ketika ditanya oleh masyarakat, jadi seperti apa masyarakat yang ingin Anda perjuangkan? Sejumlah politisi, berlomba mengatakan, oh jelas, saya ingin membangun masyarakat yang adil dengan sistem meritokrasi. Nggak peduli kamu tuh sukunya apa, nggak peduli kamu itu agamanya apa, bahkan nggak peduli kamu itu preferensi politiknya apa. Semua orang ya mendapatkan kesempatan dan ya tergantung kamu. Kalau kamu mau berjuang, ya kamu bisa dapat yang baik. Semua tergantung kamu. Nah, lebih jauh kita masuk. Jadi sebenarnya apa nih meritokrasi ya? Sebuah masyarakat di mana tidak peduli dari mana Anda berasal, jika Anda belajar dan bekerja dengan sungguh-sungguh, Anda bekerja keras, Anda pun bisa mencapai puncak kesuksesan. Iya, indah sekali ya. Ini teman-teman ya yang baru memulai karir dari bawah mendengar begitu tuh, wah yeah, semangat, which is so good. Dan aku juga mengajarkan itu, Mbak Uli. Namun sekali lagi, ada sisi gelap yang kita harus pahami dari meritokrasi. Apa itu? Nih dengerin baik-baik ini teman-teman. Ini aja saya udah pikirin, udah pelajaran berulang-ulang, dan setiap kali menyampaikan kalimat ini, hatiku itu gimana ya rasanya tuh? This is true. Ini benar. Gitu loh. Nih, if you genuinely believe in a world where those who get at the top merit to get to the top, then you have to believe in a world that for those who are at the bottom deserve to be at the bottom. Artinya, ini dengerin teman-teman, konsentrasi. Jika Anda benar-benar yakin pada sebuah dunia kerja atau bisnis dengan sistem yang adil, di mana setiap anggota masyarakat yang berhasil meraih prestasi puncak mendapatkannya karena upayanya sendiri, maka Anda harus percaya pada sebuah dunia kerja atau bisnis dengan sistem di mana orang-orang yang gagal atau miskin
anggota masyarakat kelas bawah mengalami hidup seperti demikian karena kesalahan mereka sendiri. Dengan kata lain, keberhasilan dan kegagalan diperoleh secara adil sesuai dengan ideologi meritokrasi tadi. Dan itu merupakan masalah besar dan sangat menekan bagi banyak manusia. Karena itu berarti harus mengambil tanggung jawab 100% atas setiap hal yang terjadi kepadanya, dan jelas sekali hal itu menjadi beban psikologis yang sangat berat dan sangat besar. Saya ulang kalimat tadi. Artinya setiap orang harus mengambil tanggung jawab 100% atas setiap hal yang terjadi kepadanya. Dan by the way, I know di buku saya yang pertama, bab 2, tahun 2008, saya memang menuliskan kalimat ini. Apa itu? Take 100% responsibility. Ambil tanggung jawab 100% atas hidupmu. Dan saya mengatakan begini, sama seperti buku-buku motivasi pada umumnya. Selama Anda bisa menemukan seseorang atau sesuatu untuk disalahkan terhadap kegagalanmu dalam bidang apapun, maka engkau tidak akan mungkin meraih kesuksesan yang lebih baik. Kenapa? Karena masalah terbesar umat manusia adalah BEJ, katanya begitu. Blaming, justified, excuses. Apa itu? Kenapa kamu nggak nerusin sekolah? Ya, habis aku kan dari keluarga miskin. Kenapa keluargamu berantakan? Ya, habis kan istriku begitu. Kenapa kamu nggak capai penjualanmu tahun ini? Ya, kan ekonomi ya lagi. Ya, kamu masa nggak tahu sih? Ini tantangan banget, lagi krisis. Jadi, betul Mbak Uli. Ini benar. Take 100% responsibility. Tapi selalu ingat ya, ada sisi lain. Yaitu apa? Dengan prinsip ambil tanggung jawab 100%. Meritokrasi. Itu artinya orang-orang yang sudah berjuang sedemikian hebat pun dan dia tidak mendapatkan kesuksesan seperti apa yang pernah diharapkan dan ditargetkan, itu berarti kesalahannya. Oke. Entah itu dia tidak berhasil di rumah atau tidak berhasil di tempat kerja, itu kesalahannya. Dan itu berat banget. Sehingga harus ada pemahaman lain yang menyeimbangkan ini. Bahwa di satu sisi motivasi pada umumnya, it's your responsibility. Saya selalu menyampaikan misalnya nih ya, ada satu film yang bagus banget. Rocky Balboa. Ya kan? Itu berbicara itu, I don't know, Rocky Balboa yang keberapa ya. Tapi Sylvester Stallone, si Rocky ini, ceritanya di dalam film tersebut sudah pensiun. Okay? Sebagai petinju. Dan sekarang dia punya sebuah restoran. Kemudian ada seorang petinju muda yang mengirimkan agent dan manajernya bertemu dengan Rocky. Ngapain? Nantang balik, nantang lagi. Pertanyaannya, Rocky mau nggak? Ya, dia petarung sejati. Ya, dia mau lah. Lalu apa masalahnya? Rocky punya seorang anak. Dia punya putra. Yang ketika anaknya ini tahu bahwa bapaknya akan kembali bertinju, dia datengin bapaknya dan dia ngomong begini, "Please, Dad, tolong, ayah jangan bertinju lagi." Pertanyaannya, kenapa dia meminta begitu? Apakah karena dia takut papanya nanti akan dipukul habis-habisan? No! Bukan. Justru dia takut kalau papanya menang, maka dia merasa insecure. Loh kok bisa? Karena selama ini dia hidup di balik bayang-bayang nama besar ayahnya, petinju yang sangat terkenal dan kaya raya. Jadi waktu dia kuliah, dia merasa teman-temannya ngomong begini, "Pantaslah kamu kuliah di tempat yang baik, kamu kan anaknya Rocky." Ketika dia punya mobil pertama, dia mendengar
Walaupun itu pendengaran bayang-bayangan dia sendiri. Seakan-akan teman-teman mengatakan begini, ya pantaslah kamu punya mobil, pantaslah kamu di apartemen, kamu kan anaknya Rocky. Nah sekarang Rocky sudah pensiun. Dan dia merasa, I'm doing fine now. Kenapa? Karena apapun yang kukerjakan, orang akan melihat saya. Ternyata Rocky tinju lagi. Dan dia tahu papanya jago. Mungkin aja menang lagi. Jadi dia begging. Please dad, jangan bertinju lagi. Menariknya dalam film ini, Rocky mengatakan, "Nak, aku mau mengingatkan kamu satu hal. Bahwa dunia ini keras sekali. Dunia ini tidak peduli kamu siapa. Dia akan menonjok kamu sampai jatuh. Dan dia akan menginjak-injak kamu. Hidup tuh seperti itu. Sampai kamu memutuskan untuk kembali bangkit ketika kamu jatuh." Apa yang Papa mau sampaikan? Rocky mengatakan begini. Dari dulu, sekarang, dan selamanya. Dengerin baik-baik kepada anaknya. Yang namanya pemenang. Yang namanya pemenang. Itu tidak pernah menyalahkan orang lain. Yang namanya pecundang selalu kerjanya menyalahkan orang lain. Kalau kamu memang merasa kamu hebat, dan buktikan kepada dunia bahwa kamu hebat. Papa sendiri sudah membuktikan. Dalam film itu adalah take 100% responsibility. Kalau kamu mau happy, nggak usahlah hidup di balik bayang-bayang nama Papa. Kalau kamu memang mau sukses, ya nggak usah memikirkan apa yang kamu barusan katakan. Jadi gini, saya mau disclaimer bahwa saya itu bukan tidak pro dengan motivasi, bukan. Aku juga mengajarkan mengenai itu. Film yang tadi aku putar juga tuh di training-training kami. But please, hidup tuh bukan hanya mengenai motivasi itu loh. Ada sisi lainnya. Dan bagi Anda yang sekarang sudah di puncak kesuksesan, Anda memang tidak membutuhkan apa yang saya bicarakan ini. You don't need it. Tapi bagi teman-teman yang sedang jatuh, bagi teman-teman yang sudah berjuang bertahun-tahun, ternyata COVID datang dan kamu kehilangan segalanya. Kehilangan pekerjaan. Dan Anda sudah mulai merasa, aku gagal. Aku nggak bisa. Listen, don't give up. Gitu loh maksudnya. Kenapa? Kita lagi berbicara sisi lain daripada kehidupan. Karena nanti setelah break saya berbicara mengenai fortune. Dan inilah kata yang mulai dilupakan dan semakin dilupakan oleh masyarakat sekuler. Demikian Doli. Baik, terima kasih Pak Eloy. Nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya ya. Semoga sudah bergabung bersama kami lewat WhatsApp. Nanti kami akan bacakan pertanyaan Anda. Kami juga bacakan semangat yang Anda berikan untuk kita semua. Terima kasih. Masih kami nantikan lewat WhatsApp dan juga YouTube channel @radiosmartfm. Kita jeda sejenak. Kita kembali di sesi yang terakhir setelah beberapa informasi berikut ini. Kabar gembira, kini program TML Practitioner tanpa kriteria khusus hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. TML adalah singkatan dari Theocentric Motivation and Leadership yang merupakan model pembelajaran dan juga pelatihan dalam bidang motivasi dan kepemimpinan yang diintegrasikan dengan pemahaman spiritual. Pelatihan TML Practitioner dilakukan secara virtual bersama para Certified Theocentric Motivator terpilih dan Eloy Zaluku sebagai Founder and Master Teacher of TML. Ayo, dapatkan penawaran khusus dengan sistem TSA atau transfer semampu Anda. Terbatas untuk 100 orang pendaftar pertama. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0813 983 98127 atau 0818 089 09199. Jadilah TML Practitioner dan ukir jejakmu. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation.
Kita lanjutkan perbincangan kita malam hari ini dalam topik 7 tekanan psikologis dunia kerja atau dunia bisnis. Ini bagian yang keempat. Saya Anastasia Uli dan juga Pak Eloy Zaluhu. Kami masih menantikan di sesi akhir ini untuk Anda bisa bergabung bersama kami lewat WhatsApp 0812 11 12 959. Juga lewat YouTube channel kami @Radio Smart FM. Anda juga bisa tinggalkan komentar Anda di sana. Jangan lupa Anda juga bisa subscribe, lalu juga tekan tanda lonceng untuk terus mendapatkan informasi terkini dari ragam Radio Talk Smart FM. Dan tentunya senang sekali kalau malam hari ini Anda bisa mewarnai Smart Motivation untuk kesempatan kali ini. Pak Eloy, mau ke WhatsApp dulu atau kita bahas dulu soal Fortune ya? Satu WhatsApp boleh, satu boleh. Siap. Saya mau sapa dulu Pak Agung di Bekasi. Selamat malam Pak Agung, terima kasih sudah merespons kami. Selamat malam Pak Eloy, mau tanya tentang diri saya. What happened, kata dia gitu. Karena Pak Agung sampaikan, saya tuh orangnya kalau ada orang yang lebih baik dari saya, lebih hebat dari saya kayak nggak terima, katanya Pak. Begitu ya. Pak Agung seperti tidak terima dan saya harus lebih hebat dari orang tersebut dalam pekerjaan. Oke. Kalau sikap saya seperti itu, apakah hal tersebut salah? Itu pertanyaannya. Menarik sekali Pak Agung, menarik sekali. Saya akan bicara dari sisi motivasi dulu, Mbak Uli. Okay. Karena kalau dari sisi motivasi, selama perasaan itu membuat Bapak semakin baik kinerjanya. It's okay. Just move on. Nggak apa-apa. Karena ada orang yang, dari sisi motivasi loh ini, selama perasaan itu memacu Bapak untuk lebih baik lagi. Ya, sehingga kinerjanya menjadi lebih baik. Nggak apa-apa. Itu dari sisi motivasi. Sekarang saya bicara dari sisi teosentrik. Sebenarnya ada yang mendorong Bapak. Kenapa seperti itu? Nah itu tapi yang perlu dijawab. Kenapa ya? Tadi Pak Agung mengatakan, saya kok nggak terima ketika ada orang yang lebih hebat dari saya. Kata saya tidak terima ada orang yang lebih hebat, itu ada pendorongnya. Bapak masih tanya, kenapa begitu? Emang kenapa kalau dia lebih hebat? Why? Emang kenapa? Tanyakan aja Pak, namanya 5 whys. Emang kenapa kalau dia lebih hebat? Ya kalau dia lebih hebat, ya kelihatan dong bahwa gue nggak hebat. Emang kenapa kalau gue nggak merasa nggak hebat? Ya kalau gue merasa nggak hebat, ya orang-orang tidak menghargai saya lagi dong seperti yang dulu. Emang kenapa kalau mereka tidak menghargai? Ya saya jadi merasa nggak happy. Kenapa merasa nggak happy? Ya saya merasa tidak dihargai. Nah berarti di bawahnya itu sebetulnya ini bicara mengenai pencarian pengakuan dari manusia lain. Boleh, ya boleh aja. Tapi hati-hati, karena bisa kebablasan, nantinya kehilangan kepuasan batin, dan jadi depresi. Loh terus gimana dong? Maka minggu lalu saya sudah berbicara mengenai LOVE, Love, Cinta Kasih Tak Bersyarat, dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Beliau yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan berkata, Agung, I love you. Nothing you can do to make me love you more. Nothing you can do to make me love you less. Tuhan mau mengatakan begitu. Tidak ada satu hal pun yang Pak Agung bisa lakukan untuk membuat Tuhan lebih mencintaimu. Dan tidak ada satu hal pun yang bisa Pak Agung lakukan untuk membuat beliau mengurangi rasa cintanya. Loh kenapa? Karena cinta Tuhan tak bersyarat. Karena kalau cinta Tuhan bersyarat, detik ini semua manusia di dunia mati. Minggu lalu saya sudah jelaskan, nanti jelasnya bisa cari di YouTube channel Smart FM, karena di sana sudah detail. Saya kira demikian, Mbak Uli. Terima kasih Pak Eloy, terima kasih juga untuk Pak Agung yang sudah berkomentar dan menyampaikan pertanyaannya. Lagi-lagi kita sama-sama belajar, begitu ya Pak Eloy ya? Yes! Tadi Pak Eloy sudah sampaikan juga tentang meritokrasi yang ternyata punya sisi lain dan itu menjadi beban psikologis. Gitu ya, beban psikologis untuk kita yang menjalani begitu. Pak Eloy sempat sebut Fortune tadi, silakan. Benar sekali. Jadi kembali saya quote dari Alain de Botton,
modern philosopher, menjelaskan sebenarnya hidup tuh tidak selalu memiliki cara pandang meritokrasi tadi, Mbak Uli. Tidak selalu. Tidak sejak dulu begitu. Untuk sebagian besar sejarah manusia, itu kan kita bisa lihat dari bahasa yang digunakan ya. Misalnya di masa lalu, di Inggris itu orang miskin disebut unfortunate. Unfortunate artinya orang malang. Secara harfiah artinya seseorang yang tidak diberkati, tidak diberkahi, tidak memperoleh keberuntungan oleh dewa keberuntungan. Jadi kepercayaan ini pada awalnya berasal dari Romawi yang percaya kepada dewa keberuntungan. Sekarang ini di sebagian besar tempat yang berpikiran meritokrasi tadi, ada semacam keyakinan kolektif bahwa orang-orang yang tidak berada di puncak atau gagal dalam karir, keluarga, bisnis disebut loser atau pecundang. So, dengan kata lain gini loh, kita beralih dari cara pandang atau keyakinan dari tidak diberkahi oleh dewa keberuntungan menjadi pecundang. Itu yang terjadi di dunia kita. Dan sayangnya banyak orang yang tidak memahami ini. Dengan kata lain, individu mengambil lebih banyak tanggung jawab atas kondisi hidupnya jauh lebih daripada abad-abad sebelumnya. No wonder Mbak Uli. Dulu ya 100 tahun yang lalu tidak ada AC, ya, tidak ada kendaraan, tidak ada handphone seperti sekarang. Tapi saya pernah membaca yang namanya hasil research bicara mengenai kebahagiaan, sukacita manusia. Mereka jauh lebih bahagia daripada zaman kita. Why? Kok bisa? Jauh lebih maju. Kenapa kok kita malah turun secara level sukacita kebahagiaannya? Karena apa yang sedang kita bicarakan ini. So, contoh ya. Atau karena waktu kita terbatas nih Mbak Ulia, saya mau menyampaikan kita tidak lagi percaya pada keberuntungan sebagai kekuatan di balik kondisi yang kita alami. Kita tidak percaya lagi. Kalau ada yang bilang kami sedang bernasib buruk, makanya bisnis kami gulung tikar. Umumnya kita tidak percaya pada alasan nasib buruk yang mereka ucapkan. Karena ratusan tahun kita diajarkan untuk mengambil tanggung jawab 100% tadi atas kesuksesan maupun kegagalan kita. Dan terus dibombardir dengan nasib buruk itu enggak ada. Semua tergantung pikiranmu. Which is so good. Aku juga sekali lagi mengajarkannya. Tapi listen. Ketika kita menyingkirkan konsep keberuntungan dan kita mengajarkan orang-orang untuk mengambil tanggung jawab 100% atas semua hal yang mereka alami. Secara psikologis, hal itu sangat sulit untuk ditanggung. Ini merupakan tekanan yang sangat berat. Nah, kita akan lebih pelan di bagian ini karena super penting. Mohon fokus penuh konsentrasi, dengarkan baik-baik. Teman-teman, disinilah prinsip TML, Theocentric Motivation and Leadership, menjadi berbeda dibandingkan pengajaran buku-buku dan seminar motivasi pada umumnya. Saya menyebutnya motivasi antroposentris tuh, yaitu motivasi yang berpusat pada tekad, upaya, kemampuan diri sendiri. Karena di bagian motivasi, yes, betul, TML pun mengajarkan cara pandang di atas. Ambil tanggung jawab 100% tadi saya sudah jelaskan. Tetapi, TML juga meyakini masing-masing prinsip haruslah berjalan beriringan. Masing-masing dipakai sesuai dengan kasus dan kondisi yang ada. Keduanya tidak bertentangan, melainkan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Indah sekali, dan itulah TML antara yang disebut sebagai motivation, ambil tanggung jawab 100%. Meritokrasi, aku setuju. Tapi ingat, ada sisi lain. Teman-teman, ada seorang sosiolog Perancis ya bernama Émile Durkheim, lahir tahun 1858. Dan beliau melakukan satu research dan menuliskan hasil research itu dengan judul On Suicide. Menarik sekali. Yang ditemukan adalah tingkat bunuh diri sangat berbeda sesuai dengan masyarakat tempat Anda berada. Masyarakat yang paling maju secara ekonomi cenderung memiliki tingkat bunuh diri tertinggi. Selalu. Itu hasil penemuannya. Saya ulang, masyarakat yang paling maju secara ekonomi cenderung memiliki tingkat bunuh diri tertinggi. Mengapa demikian? Dan beliau menjelaskan ini jawabannya. Karena kemakmuran selalu, saya ulang, karena kemakmuran secara materi seharusnya kita sambut baik. Tetapi kemakmuran secara materi tersebut datang bersamaan dengan harga tinggi yang kita bayar. Yaitu apa?
peningkatan individualisme dan penurunan komunitarianisme, komunitas kebersamaan. Jadi akhirnya kita hidup sendiri-sendiri. Nah, tapi sebagai kesimpulan, teman-teman, memang sih, jika Anda bertepatan sebagai orang-orang yang berhasil, sukses secara materi, status sosial, dan lainnya, maka cara pandang tentang kemakmuran individu ini, termasuk meritokrasi, tidak jadi masalah. Tetapi ketika Anda adalah sekelompok orang yang lemah secara ekonomi, mengalami kegagalan dalam hidup, maka kondisi seperti itu sangatlah menekan. Maka tema pembicaraan kita ini adalah tekanan psikologis yang terjadi di balik dunia kerja dan dunia bisnis. Bukan hanya aliran uang yang perlu kita cermati, tetapi juga dinamika psikologis di bawah aliran uang. Dan ini sangat menekan. Karena itu minggu depan kita akan lanjutkan, tetapi yang saya mau sampaikan Mbak Uli begini. Selalu ada sisi yang lain dari pandangan yang ada di luar sana. Motivasi antroposentris yang berpusat pada tekad dan kehebatan manusia itu baik. Tetapi selalu ingat, ada alternatif berpikir yang disebut sebagai theocentric motivation and leadership, mengintegrasikan antara yang disebut sebagai motivasi, tetapi juga dengan psikologi, juga dengan spiritual yang baik lintas agama. Ambillah itu, supaya kita akhirnya bisa berselancar dan berakhir baik-baik saja. Demikian Mbak Uli. Baik, terima kasih Pak Eloy. Smart Listener juga terima kasih sudah bersama kami. Senang sekali masih bisa berbincang di malam hari ini. Terima kasih sekali lagi Smart Listener sudah bergabung. Pak Eloy, kita sebutkan saja satu persatu nama-nama yang tidak bisa kita sebutkan ya. Pak Rudi Irwansyah, terima kasih. Ibu Susan Novita, terima kasih. Jai di Jakarta, terima kasih sudah bergabung. Semoga penjelasan hari ini bisa menjawab pertanyaan yang hadir di WhatsApp. Dan minggu depan kita akan ketemu lagi untuk bisa berbincang mengenai poin-poin berikutnya. Pak Eloy, sampai minggu depan. Terima kasih untuk waktunya di hari ini. Kita ketemu minggu depan. Saya Anastasia Uli. Saya Eloy Zalukhu. Katakan, yes I can keep the smile, be the connection. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zalukhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih. Eloy Zalukhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch kelima tahun 2022. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zalukhu, dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training, bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara virtual online pada hari Jumat dan Sabtu 16-17 September dan 23-24 September 2022. Dapatkan penawaran khusus yang terbatas hanya untuk batch 5 tahun 2022. Potongan hingga 80% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda ke 0813 983 98127 atau 0818 0890 9199. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer.